Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan dengan NIM 41824040144, mahasiswa Informatika Sistem Informasi Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan secara rinci pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Sebelum kita masuk ke pembahasan codingan soal, saya tunjukkan dulu environment lokal yang saya gunakan. Itu server lokal saya menggunakan XMPP Control Panel. Ini saya udah jalankan versi Apache dan MySQL-nya yang sudah terstart dan berjalan dengan baik. Lalu kode editor saya menggunakan Visual Code untuk menulis seluruh file, dan database saya memanfaatkan PHP MyAdmin untuk melakukan penjagaan struktur database. Baik, mari kita mulai masuk ke pembahasan soal satu persatu. Nah, selanjutnya pertama untuk soal P1 dan P2 ini diminta untuk membuat formulir simulasi perhitungan nilai semester. File ini nanti saya akan berikan namanya tuh, file kodenya file simulasi PHP. Saya menggabungkan struktur elemen HTML dan logika pemrosesan PHP dalam suatu file. Nah, mari kita bedah kodenya. Baik, saya ini dulu. Nah, dari baris from HTML saya membuat tag from action method post. Metode method post digunakan agar data yang dikirimkan oleh pengguna tidak muncul secara terbuka di URL browser, sehingga lebih aman. Nah, lalu di input handling untuk inputan SKS dan inputan nilai bobot, saya menggunakan input type number, dan saya juga menyisipkan atribut PHP value, PHP echo iset post, supaya form di submit nilai yang dimasukkan user tidak hilang dari kontaknya. Nah, terus di sini ada logika perhitungan PHP di bagian form. If I set post hitung, blok ini akan dieksekusi ketika tombol menghitung nilai IP diklik oleh user, seperti itu. Nah, lanjutnya itu ada variabel dan casting. Saya mengambil data post lalu menggunakan type in untuk SKS dan float untuk nilai bobot, guna memastikan tipe data angka valid saat dikalikan. Nah, jadi formula IP yang rumus yang digunakan adalah itu nilai total SKS bobot 1. Bobot 1 plus SKS bobot 2 plus SKS 3 bobot 3, sedangkan total IP nilai total per total SKS. Nah, logika pengambilan SKS itu sesuai instruksi soal P2 yang tadi. Saya menggunakan pengkondisian if dan else. Nah, di sini jika IP-nya itu melebihi 3, maka mahasiswa otomatis mendapatkan 24 SKS. Jika IP berada di rentang 2,75 hingga 3, itu mahasiswa dapat 20 SKS. Selain itu, misalkan IP mahasiswa itu kurang dari 2,75, hanya berhak mendapatkan 18 SKS gitu. Nah, langsung aja saya demoin programnya ya teman-teman. Saya buka Chrome terlebih dahulu. Saya akan buka localhost. http localhost
simulasi.php. Nah, sekarang mari kita uji coba di form ini di browser, dan saya akan menginputkan data uji coba yang sama persis pada lembar soal gambar nomor 1. Nah, NIM-nya 001, namanya Anita Ratnasari. Nah, mata kuliah pertama itu pemrograman web 2, SKS-nya itu 3, nilai hurufnya itu A, dan bobotnya itu 4. Nah, nilai komputer masyarakat itu nilai SKS-nya 3, nilai hurufnya itu A, dan nilai bobotnya itu 4. Dan riset teknologi informasi itu SKS-nya 3, nilai hurufnya itu B, dan nilai bobotnya itu 3. Nah, sekarang saya akan mengklik tombol menghitung nilai IP. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa form sistem berhasil mencetak output sesuai dengan format gambar pada format gambar 2 pada soal. Nah, jadi total SKS yang ditempuh itu 9, dengan nilai total SKS kali nilai bobotnya itu nilai totalnya 33, dan total IP-nya itu ada di 3,66. Nah, di sini keterangan hak SKS itu berhasil mengambil 24 SKS. Nah, hasil kalkulasi ini sudah sistematis sesuai nih 100% dengan aturan logika semester. Nah, selanjutnya itu soal P1 dan P2 sudah terjawab, dan selanjutnya soal akan masuk ke soal P3. Nah, P3 itu soalnya tentang yang database DB Waspagi, DBMS MySQL. Nah, mari kita buka PHP-Math untuk melihat eksekusi query-nya ya. Localhost PHP-Math. Kok nggak ada? Kok AI keluar ya? Nah, saya akan buka tab pada SQL PHP-Math. Kita buka yang database serbu paginya. Nah, di sini saya udah membuat database tabel dokter. Nah, di sini kode dokternya itu bertipe varchar sebagai PK atau primary key, dan dokter bertipe varchar. Terus kode spesialis bertipe varchar, font bersifat varchar, terus juga jenis kelamin bersifat varchar, bertipe enom atau untuk laki-laki dan perempuan gitu. Nah, selanjutnya itu saya telah memasukkan 10 rekor data dokter lengkap dari D01 sampai D010 dengan nama Muhammad Irfan, Muhammad Rifki, Anissa Ramadhani, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu kita soal P3 yang untuk spesialis PHP-Math ya. Kita buka Visual Code terlebih dahulu. Nah,
di spesialis ini. Subtotal berikutnya pada P3 itu meminta kita untuk membuat sebuah file PHP bernama spesialis PHP. Nah, tugas dari script ini adalah membuat tabel baru bernama TB spesialis secara otomatis via script PHP dan mengisikan datanya. Mari kita bedah codingannya. Di spesialis PHP ini pakai Visual Code. Nah, di sini koneksi database di baris awal saya menggunakan itu MySQL connect localhost root dbOS pagi untuk menghubungkan PHP MySQL lokal kita. Nah, selanjutnya itu query DDL create table maksudnya. Terus ada variable SQL create menyimpan perintah SQL create table if not exist TB spesialis. Saya memberikan struktur kolom di KD spesialis dan sebagai primary key dan kolom spesialis untuk nama bidangnya. Nah, query DML itu insert into variable SQL insert, menyimpan query untuk memasukkan data 9 data spesialis seperti UMM dokter, DLM penyakit dalam, ANK anak, KDG itu kandungan, BDH itu bedah, dan JTG jantung, THTG gigi, dan kulit itu KLT. Sintaksnya itu insert ignore. Saya sengaja menambahkan keyword ignore agar saat di script refresh file berkali-kali di browser data tidak terduplikasi atau error karena primary key bertabrakan. Nah, kita demoin http localhost waspamweb salah spesialis.php. Nah, di sini muncul pesan tabel PHP spesialis berhasil dibuat, data berhasil dimasukkan ke TB spesialis. Untuk membuktikan, mari kita kembali ke PHP MyAdmin. Saya refresh dulu PHP MyAdmin-nya. Nah, data TB spesialis itu udah terbuat di kiri persis 9 baris. Di sini ada lengkap ya. Ada anak, bedah, penyakit dalam, gigi, jantung, kandungan, kulit, telinga, hidung, dan tenggorokan, terus DML dokter umum. Nah, selanjutnya sini saya akan mendemonstrasikan yang di Pro PHP-nya ya. Membuat soal yang meminta itu kita membuat query menampilkan seluruh fields pada TB spesialis yang dimana KD spesialisnya diambil dengan huruf konsonan K. Mari kita bedah logikanya pakai kode raw PHP ini. Logika wildcard-nya SQL, kunci utama jawaban soal ini ada di baris query SQL-nya. SQL select from TB spesialis where KD spesialis like K. Atributnya itu K%. Berarti kita mencari nilai string pada kolom KD spesialis yang karakternya pertama adalah huruf K dan diikuti oleh karakter apa saja yang di belakangnya. Yang di belakangnya itu persen. Nah, flag string data PHP saya menggunakan MySQL query untuk mengeksekusi query lalu ditampung ke dalam perulangan while row MySQL fake assoc hasilnya result gitu. Nah, render tabel HTML data di looping dan disajikan ke dalam tabel sederhana menggunakan tag, table, tr, dan td agar dapat dibaca pada saat di browser. Nah, langsung kita demokan lagi. Kita jalankan http localhost waspamweb
raw.php. Nah, sekarang di sini tunjukkan dapat kita lihat bersama. Dari total 9 data spesialis yang ada table di browser hanya ditampilkan 2 record data, yaitu KDG atau kandungan, KLT dan kulit. Kode spesialis UMM, ANK, BDH, GIG tidak muncul karena tidak diawali dengan huruf K. Ini membuktikan bahwa query like K itu yang kita buat sudah berjalan akurat dan valid gitu. Nah, jadi demikian seluruh rangkaian penyelesaian proses ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web yang mencakup pembuatan formulir dinamis PHP, kalkulasi IP semester hingga pengolahan database MySQL dan query flexing data. Seluruh codingan simulasi PHP spesialis dan raw beserta screenshot hasil eksekusi program dan video YouTube ini akan saya lampirkan pada lembar jawaban UAS sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jadi terima kasih banyak pada Bu Sarwati Rahayu atas bimbingannya selama 1 semester ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian dan kata-kata yang kurang berkenan. Setutup presentasi ini, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.